Pak Purbayudi Sadewa, seorang pemegang kebijakan fiskal, tapi beliau ini sangat moneteris. Problemnya adalah Indonesia ini satu, berbicara masalah pengangguran. Indonesia ini mempunyai potensi luar biasa untuk jump up ke negara maju dan bahkan menjadi 5 besar dunia. Kemiskinan, pengangguran, dan kualitas SDM kita yang faktanya harus kita tingkatkan. Apa makna kehadiran 200 triliun di perbankan, bro? PR-nya adalah apakah pemerintah punya willingness untuk membangun itu atau tidak. Tapi tantangan masa depan penjajahan ekonomi. Nah, di mata lu sendiri, keorganisasian usaha itu apakah cukup baik menjadi ekosistem entrepreneurial bagi para pelaku usaha, bro? Karena ketika kita merasa hijau, kita akan bertumbuh. Tapi ketika kita merasa matang, maka besok kita akan busuk. Oke, selamat datang kembali di Coolbiz. Di Coolbiz kita ngomongin ilmu bisnis secara asik dan komprehensif karena kita percaya setiap orang itu ada ilmunya dan juga pasti ada bisnisnya. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, my bro, Ajib Hamdani. Beliau adalah seorang ekonom dan juga entrepreneur. Nah, itu yang jarang, teman-teman. Itu yang jarang. Kalau kita ketemu ekonom, oke lah, ada beberapa, nggak terlalu banyak, ada beberapa. Terlebih lagi, kalau ternyata sang ekonom itu adalah juga seorang entrepreneur. Makin sedikit, makin jarang. Dan kemungkinan satu-satunya, Bro Ajib Hamdani. Ya, salah bro. Dan satu lagi, mantan PNS. Jadi irisannya makin banyak. Pasalnya gede, lengkap. Ya, Oke, bro. ya. Sehat, bro. Alhamdulillah baik bro. Ya, puji syukur. Ya. Jadi kita hari ini pengen ngomongin ekonomi nih, bro. Oke. Ya. Seringkali keekonomian, kekonsepan ekonomi itu jadi sesuatu yang super abstraktif di kepala entrepreneur. Barang apaan tuh? Males gua. Padahal kan kita sama-sama tahu ya bahwa keekonomian, ke makroekonomian itu determinatif terhadap bisnis yang kita lakukan sebenarnya. Sehingga kalau kita pinter gitu-gituan, kita bisa ambil posisi nih sebagai entrepreneur. Nah, kita agak belok dan menukik sedikit. Jadi, dengan kehadiran Bapak Menkyu yang baru ini, gimana nih bro? Optimisme kita atau kecemasan kita? Oke, Bro Pinpin, sebelumnya makasih atas diskusi dan kesempatan ngobrol yang saya pikir luar biasa ya. Sebelum kita komentar tentang Pak Menteri Keuangan, Pak Purbayudi Sadewa, seorang pemegang kebijakan fiskal, tapi beliau ini sangat moneteris. Tapi sangat moneteris, beliau ini sangat moneteris. Makanya gebrakan pertama yang dilakukan beliau adalah naruh uangnya Kemenkyu 200 triliun, karena Kemenkyu itu punya sisa anggaran lebih 450 triliun. Iya. Oke. Dan hanya parkir di BI. Tapi kemudian gebrakan pertama beliau ngeluarin namanya Peraturan Menteri Keuangan nomor 296 yang naruh uang 200 triliunnya di sistem keuangan Indonesia. Makanya sekarang pada pusing juga itu perbankan nyalurnya kemana dan berapa lama. Tapi poinnya gini, sang fiskalis yang moneteris. Iya. Gini Bro Pinpin, izin gue berangkat dari kondisi makronya dulu, baru nanti kita ke mikronya. Di kondisi makronya kita akan kaji tentang apa luar biasanya Indonesia. Sekaligus apa problemnya di Indonesia. Kira-kira gitu dulu kan. Ini dua sisi nih yang kita harus lihat secara objektif, berimbang, sehingga kita punya sebuah kesimpulan, punya sebuah langkah selanjutnya apa. Karena begini, untuk mengambil sebuah kesimpulan dan kebijakan yang baik itu harus berangkat dari data. Jadi kita berangkat dulu, kita ini data-datanya seperti apa sih gitu. Nah, kalau kita lihat begini bro, Indonesia ini selalu membangun narasi yang namanya Indonesia Emas 2045. Di mana Indonesia itu menjadi negara 4 atau 5 besar dunia. Wow, great projection. Arahnya ke arah sana. Kalau ditanya itu mungkin atau tidak mungkin, tergantung catatan-catatan kita. Di atas kertas mungkin. Tapi ini menjadi ada pertanyaan lebih lanjut. Bagaimana pemerintah membangun ekosistemnya, gimana kesiapan masyarakatnya. I see. Karena Indonesia ini punya namanya 280 juta orang penduduk per sekarang ya. Kira-kira angka segitu bro. Kita hanya kalah dari India, kalah dari China dan Amerika. Kemudian Indonesia. Dan dalam sebuah sistem ekonomi, penduduk adalah sebuah local domestic demand. Jadi kalau kita bisa membangun itu dengan baik ya, tentunya kita akan bisa optimal. Tapi begini bro, problemnya adalah Indonesia ini satu, berbicara masalah pengangguran.
Pengangguran kita itu masih tinggi. Oke. Masih kira-kira 4,8%. Kemudian kemiskinan kita itu di angka 9,5%. Itu pun kalau pakai indikator BPS. Oke. Kalau pakai indikator World Bank, kemiskinan kita udah 60%, bro. Aduh, 60%. lompatnya gede banget. Karena BPS itu pakai angka konsumsi per kapita mencapai 2 US dollar per hari per kapita ya. 2 dolar. Indonesia hanya pakai 1,15. Ya. Kira-kira begitu. Tapi poinnya adalah Indonesia ini mempunyai potensi luar biasa untuk jump up ke negara maju dan bahkan menjadi 5 besar dunia. Oke. Menuju 20-an tahun ke depan. Oke. Tapi problemnya adalah kemiskinan, pengangguran, dan kualitas SDM kita yang faktanya harus kita tingkatkan. Kira-kira begitu. Makanya empowering human resources itu menjadi PR pertama kita. Dan semoga kita ini kan ikut menjadi bagian yang responsibel atas kemajuan bangsa kita. Tapi sekali lagi ini bukan hanya tanggung jawab kita. Ini menjadi tanggung jawab kolegial antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat itu sendiri, dan kaum akademisi. Semuanya harus membangun bareng. Kira-kira begitu, bro. Oke, jadi memang kita punya modalitas ya, salah satunya lokal domestic demand lah ya. Iya, betul. Kalau bahasa gampangnya kita punya calon pembeli sendirilah di internal banyak banget. Tapi kembali bro, gimana kita menyikapi kehadiran Pak Purbaya ini? Oke. Ini merupakan momen optimisme atau HHC nih, harap-harap cemungut, harap-harap cemas. Mau tidak mau kita akan bandingkan dengan style, dengan gaya Menteri Keuangan sebelumnya. That's the point. Kalau style Menteri Keuangan sebelumnya, Bu Sri Mulyani Indrawati itu kan selalu identik dengan yang namanya stabilitas. Jadi beliau ini harus stabil dan seterusnya. Makanya beliau selalu menekankan namanya stability. Tapi kalau kemudian kita lihat stylenya Pak Purbaya itu berbicara masalah pertumbuhan. Jadi memang kita harus membaca ini secara seimbang. Dan kalau kita lihat periode sekarang, kita lihat rezim pemerintahan sekarang itu lebih mendorong yang namanya pertumbuhan. Kita tidak terlalu khawatir dengan inflasi sebenarnya bro. Karena inflasi ini relatif tidak menjadi masalah ketika pertumbuhan ekonominya jauh di atas itu. Kalau kita bilang inflasi itu terkendali, tapi pertumbuhan ekonominya juga di bawah 5%, ya sama juga bohong gitu. Jadi poinnya adalah Pak Purbaya itu kita lihat ingin mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih agresif. Bentuknya apa? Contoh, kemarin Pak Purbaya sudah mengeluarkan aturan bahwa pajak pribadi UMKM sebesar 0,5% kembali diperpanjang sampai 2029 misalnya. Kemudian naruh uang Kementerian Keuangan di bank misalnya 200 triliun. Ini adalah langkah-langkah yang sangat konkret dari Menteri Keuangan, dari pemerintah bahwa mereka sedang akan menggenjot pertumbuhan. Sebagai indikator begini bro. Tahun 2025 ini pertumbuhan ekonomi kuartal pertama kita hanya 5,47%. Sangat rendah. Naik di 5,12% pada kuartal kedua. Dan Pak Prabowo punya target 5,3% sampai akhir tahun ini. Tercapai atau tidak tercapai? Kalau tidak ada sesuatu yang luar biasa nggak akan tercapai 5,3%. Dengan catatan tadi ya, tidak ada sesuatu yang luar biasa, 5,3% akhir tahun tidak akan tercapai. Makanya Pak Menteri Keuangan membuat langkah-langkah luar biasa. Naruh uangnya 200 triliun di perbankan dan lain-lain. Sehingga kalau program AstraZeneca Pak Prabowo tercapai, program makan bergizi gratis, Kopdes Merah Putih, ada 3 juta rumah dan lain-lain itu berjalan, itu akan menjadi lokomotif pergerakan pertumbuhan ekonomi. Narasinya begitu. Itu narasinya. Sekarang kita pengen pertajam lagi secara lebih menukik, jauh lebih tajam dan sangat praktis. Bro, buat pelaku usaha, entrepreneur mungkin, bahkan mau lebih ekstrim lagi UMKM, apa makna kehadiran 200 triliun di perbankan bro? Gini bro, coba kita lihat uang berputar yang ada di kredit masyarakat itu kira-kira di angka 8.000 triliun bro. Tapi yang ke UMKM itu hanya sekitar 18% atau 1.500 triliun. Memang secara rasio belum ideal. Padahal UMKM kita ini kan kira-kira menopang jumlah pengusaha kita itu kira-kira angka 90% loh. Jadi sangat besar. Poinnya adalah harapan dunia usaha sebenarnya pengen lebih banyak secara rasio itu untuk UMKM. Sehingga UMKM itu punya kesempatan naik kelas bro. Jadi yang tadinya pengusaha mikro menjadi kecil, kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar. Dan ada saatnya yang besar itu bisa menjadi pemain global. Itu yang menjadi harapan kita. Nah, tapi kan dunia usaha ini tidak bisa berjalan secara alamiah. Dibutuhkan sebuah intervensi regulasi. Dibutuhkan sebuah program dari pemerintah untuk bisa mendorong pertumbuhan itu. Sebagai contoh kalau orientasi
orientasi berbicara sektor industri dan manufacturing, kita tentunya harus berkaca dari China misalnya. China itu negara dengan kekuatan ekonomi terbesar nomor 2 dunia setelah Amerika, dengan kira-kira di angka 17 triliun US dollar. Indonesia masih 1,3, 1,4 triliun US dollar. Mereka udah 17 triliun. Mereka memang membangun ekosistem bisnis dengan baik, kemudian melakukan politik ekonomi yang begitu luar biasa sehingga ekonomi dalam negerinya bertumbuh. PR-nya adalah apakah pemerintah punya willingness untuk membangun itu atau tidak. Karena sekali lagi ekonomi tidak bisa bertumbuh alamiah, dibutuhkan intervensi regulasi dari pemerintah. Nah 200T itu untuk menjadi kredit buat UMKM maksudnya ya? Termasuk buat UMKM. Tinggal misalnya, ini kan perbankan itu kan industri keuangan yang prudent nih, ada pengawasnya, ada OJK dan lain-lain. Ada 5C. Ya betul, bisa aja misalnya untuk program prioritas pemerintah, contoh. Pemerintah tahun ini untuk makan bergizi gratis untuk MBG bro, ada 171 triliun tahun ini udah disiapkan. Betul. Dan bahkan tahun depan, tahun 2026 itu sudah di plotting anggaran tidak kurang dari 330 triliun. Kalau komitmen Pak Prabowo Subianto kita dengar di pidato kenegaraan beliau tanggal 15 Agustus kemarin. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah mampu pelaku usaha mengimbangi itu? Belum tentu, bro. Karena 111 triliun paling serapan yang sekitar 10%, belum 20%, ini udah bulan September. Oh begitu. Karena MBG itu hanya akan jalan kalau dapur-dapurnya ada. Nah, untuk investasi dapur, ini sebagai contoh konkret ya. Untuk investasi dapur itu butuh uang 1,5 sampai 2,5 miliar. Nah, karena apa? Karena memang mereka belum bisa mendapatkan kredit, bro. Karena kan kredit bank itu hanya akan cair kepada para pelaku usaha SPPG, sebutannya dapur itu SPPG. Programnya namanya MBG. Terus badannya mengelola namanya BGN. Kadang-kadang kita campurin bro, BGN, MBG, SPPG gitu. Oke. BGN itu badannya, MBG itu programnya, nama dapurnya itu SPPG sebenarnya. SPPG. Nah, bagaimana mungkin uang pemerintah 111 triliun mengalir ke masyarakat dalam bentuk makan-makan bergizi gratis itu kalau dapurnya nggak ada? Padahal untuk dapur ini kan butuh investasi, butuh private sector, walaupun dalam bentuk yayasan ya, tapi kan intinya adalah uang masyarakat. Nah ini yang membuat hambatan, sehingga harapannya adalah kemudian perbankan memberikan sebuah deviasi kebijakan. Oh kalau ini untuk program MBG, maka tinggal di matchingin aja. Ini duitnya duit pemerintah dari Kemenq. Ini program-program. Karena ini nanti bayar dari APBN juga. Jadi itu bisa dimitigasi resikonya. Nah, tapi kan butuh regulasi. Bank tidak akan mungkin mencairkan kredit kalau nggak ada regulasi yang menaunginya. Jadi itu yang kita sampaikan, bro. Artinya private sector juga akan membuat penyesuaian atas regulasi yang ada, yang disediakan dan disiapkan oleh pemerintah. Kira-kira begitu, bro. Iya. Jadi serapan kan baru sekitar 10%-an lebih ya. Nah ini artinya dalam konteks entrepreneurship ini peluang ya. Sangat. Buat pelaku usaha untuk masuk berperan sebagai SPPG. Serame-ramenya sebanyak-banyaknya. Begitu. Itu baru satu program bro. Masih ada namanya program 3 juta rumah. Bro bayangin kalau 3 juta rumah terbangun, private sector akan bergerak luar biasa. Terus belum program-program yang lain. Pak Prabowo itu kan punya namanya Astacita sebenarnya. Kalau itu diterjemahkan dengan baik dan maksimal oleh jajaran kabinetnya, ekonomi kita akan bertumbuh kok. Makanya kemudian Pak Prabowo Subianto selalu punya narasi besar pertumbuhan ekonomi 8%. Karena kita harus ditarget dengan angka yang begitu eskalatif dan begitu tinggi sehingga semua effortnya maksimal. Tapi kalau kemudian kita bandingkan ya, Pak Prabowo punya target 8%. Katakan di tahun 2029 misalnya. Kemudian Pak Menteri Keuangan punya optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi itu nanti akan bertahap mencapai 6-7%. Walaupun sementara dari kita punya namanya kerangka ekonomi makro 2026 kita sementara target masih 5,4%, bro. Artinya apa? Secara gradually, secara bertahap, maka potensinya itu bisa menjadi 5,4%, menjadi 6%, 7% dan seterusnya. Berbicara tentang orientasi pertumbuhan ekonomi, bro. Seringkali itu adalah jadi gagasan yang besar yang dikerjakan secara oleh gajah-gajah raksasa-raksasa itu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana arah besar ini bisa netes sampai jadi ekonomi kerakyatan, bro. Itu namanya trickle down effect namanya. Jadi bagaimana efeknya itu sampai kepada para pelaku ekonomi kerakyatan di lapangan. Betul. Karena itu yang dilakukan oleh China ya.
Kenapa saya selalu comparing dengan negara? Karena negara itu yang bisa membangun dengan luar biasa. Sehingga sekarang menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia. Bahkan sektor industri mereka memimpin. Indonesia itu terjadi namanya deindustrialisasi. Industri kita itu hanya menyumbang PDB kita kira-kira di angka 18%. Idealnya di atas 20%. Nah, kembali ke tadi. Sekarang bagaimana seharusnya pemerintah membuat desain yang komprehensif biar netes, biar punya trickle down effect sampai dengan masyarakat, karena ini menjadi sangat penting. Lompatan ekonomi itu hanya bisa dibangun kalau ekonominya bisa netes ke bawah. Betul. Nah, kita bandingkan lagi. Kalau sebelumnya itu ekonomi itu driven by government spending namanya. Jadi belanja pemerintah itu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Kemarin Pak Menkyu sudah cukup jelas menyampaikan. Kalau pertumbuhan ekonomi ingin 6% ke atas, sektor swasta yang harus memimpin, diberikan ruang lebih. Sektor swasta ini kan berbicara private sector dan UMKM. Makanya kita lihat dan kita percaya bahwa untuk ke depan Menteri Keuangan, BI, kebijakan fiskal, kebijakan moneter akan lebih banyak mendorong sektor-sektor privat untuk bisa menjadi salah satu lokomotif untuk menggerakkan perekonomian. Otomatis trickle down effect-nya akan ke bawah pada private sector, pelaku UMKM dan lain-lain. Tinggal sekali lagi, ini kan tinggal berbicara aturan teknis, karena faktanya misalnya Pak Menteri Keuangan dengan sigap di hari pertama langsung mengeluarkan aturan naruh uang di SKI, Sistem Keuangan Indonesia. Sekarang tinggal bagaimana perbankan mengalirkan ke para pelaku ekonomi. Kira-kira begitu. Belum nanti ada koperasi Desa Merah Putih dan lain-lain. Ya, artinya tapi memang kita kurang disosialisasi itu sih. Artinya kalau bisa tersosialisasikan dengan baik, berarti kan langkah pemerintah ini kan sedang dalam semangat balancing kan, antara fiskal dan moneternya kan, antara belanja pemerintah dengan pemberdayaan sektor swasta kan. Dengan langkah Pak Purba itu mengkonfirmasi itu kan, balancing lagi dibangun kan sebenarnya. Sepakat dengan itu. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kesiapan masyarakat? Bagaimana literasi keuangan para pelaku UMKM? Ketika kita akan diguyur likuiditas, tapi literasi keuangannya masih rendah, ini juga menjadi bottleneck. Jadi memang secara paralel kita harus selesaikan semuanya. Kebijakan pemerintah kita dorong, kemudian bagaimana literasi keuangan para pelaku UMKM, karena kita lihat bro, sekitar 20-30% kita itu masih grey ekonomi. Saya kemarin ngobrol dengan para petani di daerah lah, dan juga misalnya para nelayan di daerah-daerah. Mereka tuh masih banyak loh yang belum punya rekening bank. Artinya kan ekonomi. Bagaimana mau netes? Bagaimana mungkin mereka punya portofolio atau historical record? Begitu mereka mau minjem bank, historical nggak punya, lending nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kita membangun namanya sistem, jadi close ecosystem kita bangun. Tapi kan ini butuh proses dan kita harus copy paste ke masing-masing ekosistem yang ada. Takes time tentunya. Tapi poinnya adalah bagaimana literasi keuangan para pelaku UMKM juga secara paralel kita angkat. Kira-kira begitu bro. Kembali gue pengen melototin si 200 triliun itu ya. Artinya kan itu kan monetaris banget kan. Masuk ke intinya pengen pemberdayaan lapangan dunia usaha lah, itulah poinnya. Nah itu berarti implikasi praktisnya, apakah itu nanti ujung-ujungnya, aku kayak bahasa ekstrim lah, apakah ini maknanya adalah hanya tentang kredit ya? Artinya kalau memang ini hanya tentang kredit, artinya ini kan menjadi isu bankability kan? Kayak Bro Potret barusan, bagaimana setiap pelaku usaha agar bankable. Atau apakah itu bisa tertolong oleh defisiasi regulasi perbankan, misalnya kayak Bro bilang tadi? Ya, jadi begini, memang sekarang bottleneck-nya adalah berbicara masalah perbankan yang menjadi bagian industri keuangan yang fully regulated, yang high regulated, bro. Aturannya banyak sekali. Lu sekali BI checking kena call 3 katakan udah nggak bisa pinjam misalnya. Jadi ini kan ada dua nih yang perlu kita benahi secara paralel. Dua sisi itu agar program ini berjalan dengan maksimal. Nah, kembali ke tadi, ketika kemudian 200 triliun sudah parkir di bank, ini kan harus ngalir. Harus ngalir. Karena bank ini mereka bayar 4% loh ke Kemenkyu. Belum lagi dana existing perbankan. Dana existing. Mereka kan jadi gini, ada satu indikator lagi sebenarnya menarik untuk kita kulik. Selalu dibilang bahwa likuiditas kita kering. Tapi enggak juga bro, karena yang indikatornya adalah namanya LDR. LDR itu loan to deposit ratio. LDR kita itu memperbolehkan 92%. Jadi 92% itu artinya begini. Kita misalnya bank itu punya DPK, dana pihak ketiga itu 100 misalnya, maka yang disalurkan itu 92, itu boleh. Per sekarang itu belum sampai, bro.
LDR kita itu hanya 87,69. Masih kurang. Artinya masih kurang kira-kira angka 5%. Yes. 5% kali 8.000 triliun itu kan 300-an triliun lebih juga sebenarnya. Ya. Yang sebenarnya itu masih bisa dialirkan ke masyarakat sebenarnya. Oh, jadi tapi kan memang belum. Jadi 300, ruang likuiditas goper. masih ada. Iya. Oh, ruang likuidasinya. Oh, masih ada. Masih ada karena sampai dengan 92-93% itu nggak masalah. Okay. Berarti kan sebenarnya problemnya bukan di masalah likuiditas. Ya. Problemnya itu artinya likuiditasnya itu ada tapi nggak bisa terserap oleh pasar. Okay. Jadi keringnya itu di pasar bukan di bank. Oke. Apalagi bank sekarang tambahan 200 triliun. Kalau ini nggak disalurkan, LDR mereka itu makin turun. Loan to deposit ratio mereka makin turun, which is itu nggak bagus gitu. Ya, keringnya di pasar maksud lo ini artinya ya bahasa formalnya kan literasi ya, keuangan atau literasi usaha untuk akhirnya financing. Tapi ini maksudnya lebih ke secara praktis emang karena pelaku usahanya kagak mudeng ada yang begituan atau terkendala pada processingnya. Sederhana gini bro, gini. Kita gampangannya ya, kita contoh lagi misalnya bisnis F&B misalnya, kita bagus nih. Terus kita secara keuangan bagus. Kita mau buka cabang, otomatis butuh capital expenditure, butuh OPEX, operational expenditure maupun working capital. Kita hitung, kita mau investasi tambahan, kita mau pinjam ke bank. Pinjam ke bank kita ini kan luar biasa banyak sekali. Syarat-syaratnya dan lain-lain. Pepsi tadi. Dan memang sistem perbankan kita itu sementara masih punya interest rate yang tinggi, cost of fund-nya tinggi. Kita pinjam untuk commercial rate itu rata-rata 10%. Ada yang 8%, ada yang 12%. Commercial rate ya. Bahkan kalau kita lihat konsumsi kita, misalnya gini, kita masih KPR ya. Misalnya bro KPR misalnya. Tapi kan kalau bro nggak relevan contohnya bro kan cash beli rumah kan. Misalnya kita beli rumah KPR misalnya. KPR gua bro. Oh KPR ya. KPR ya. Misalnya. KPR. Mungkin kita membaca bahwa 2 tahun pertama bunga hanya 3% atau 5%. Tapi setelah itu floating. Coba bro perhatikan ketika floating. Itu bunga pasti double digit. Ya dinormalisasi. Iya, 12%, 13%. 3 tahun bunga promo. Iya. Bahkan misalnya kita pinjam kredit card atau pinjol. Gue pernah ngitung bro pinjol, bukan gue pinjol. Gue coba lihat aplikasi, gue nggak punya aplikasi pinjol, tapi pas gue lihat aplikasi, loh mereka itu bayar bunga 50% setahun loh bro. Coba hitung, equal dengan itu. Artinya kita ini ada cost of fund yang sangat luar biasa tinggi. Baik untuk demand side maupun supply side. Demand side-nya untuk konsumsi tadi itu luar biasa. Tapi kita masih bisa survive gitu. Artinya kan kita ini luar biasa bro. Kemudian private sector kita masih 10% rata-rata. Bandingkan dengan kemudian orang Malaysia, orang Singapura yang mereka punya akses dana ke sana, mereka cuma bayar 3%, 4%. Cost of fund-nya cukup rendah. Sebenarnya kita mendorong yang namanya low cost economy bro. Low cost economy itu banyak variabelnya. Salah satu yang kita dorong pemerintah adalah cost of fund yang diturunkan. Itu yang menjadi. Jadi ini kan bauran kebijakan yang banyak nih. Ini puzzle-nya satu persatu nih kita urai nih. Oh ini problemnya di masyarakat, problemnya interest rate, kok problemnya misalnya di teknologi, problemnya di logistik. Ini banyak bro. Ini bukan menjadi tanggung jawab tunggal satu hal, tapi berbicara masalah pertumbuhan ekonomi itu banyak, stakeholdernya banyak, puzzle-nya banyak. Jadi kita harus urai satu persatu. Kalau misalnya kita sedang berbicara puzzle cost of fund, berbicara puzzle interest, emang interest kita harus turun gitu. Nah, ini yang terus kita dorong ke pemerintah sehingga kita punya competitiveness atas produk barang dan jasa itu bisa menjadi lebih baik. Kira-kira begitu, bro. Intensi kuat, likuiditas ada ya, tinggal processing dan sinkronisasi ya antara supply dan supply side, demand side ya. Artinya kita para pelaku usaha mesti melek dan mesti capable menerima keberlimpahan likuiditas atau permodalan. Dan satu lagi bro, kalau boleh menambahkan. Jadi gini bro, negara sebagai instrumen pengatur ekonomi itu harus punya fokus yang sangat jelas, yaitu yang namanya job creation bro. Bagaimana pemerintah mendorong ease to doing business, mendorong suasana usaha yang baik sehingga serapan tenaga kerja maksimal. Saya ngobrol dengan beberapa pemilik SPBG misalnya, mereka butuh 47 karyawan satu tempat. Begitu buka lowongan 2 hari udah selesai kok bro. Oh begitu. Itu kadang-kadang ada teman saya sehari tahu-tahu udah ketutup. Berarti kan artinya apa? Ini kan masih banyak pengangguran ini. Sisi yang lain kan kita lihat di situ. Nah, tugas pemerintah itu semua regulasi yang dikeluarkan oleh kementerian maupun lembaga harusnya diukur secara kuantitatif. Impact-nya untuk job creation berapa banyak?
Ya dari Iya sisi dong, misalnya- government ya. Iya, semua dari government, dari sisi government. Harus mesti job Diukur. creation. Iya. Job creation. Iya, job creation-nya berapa nih? Dan berapa banyak? Misalnya kemudahan perizinan. Berarti kan cepat nih, yang tadinya 3 bulan jadi 3 hari Ini misalnya. dalam mindset job creation ya. Harus job creation. Ya, Karena ya. kalau kita bisa mendorong job creation yang baik setelah setengah dari masalah bangsa ini selesai. Oke, selain job creation, aku juga melihat credit readiness level ya, credit readiness level Oke. ya. Jadi misalnya kayak orang-orang yang mengambil KPR itu sekilas muncul fenomena, bro. Mereka terganjel oleh pinjol. Ya, lupa bayar 10.000, lupa bayar 40.000, tapi itu kan menjadi Menjadi bottleneck. bottleneck dan bankability dari segi perbankan untuk approve KPR-nya. Itu gimana tuh, bro? Terobosan pemikiran dan kebijakan apa yang bisa dibangun di situ? Kalau nggak sektor perumahan nggak sebenarnya gini. jalan loh, bro. Contoh bro, kenapa orang pinjam pinjol? Karena dia nggak punya duit untuk beli cash waktu itu, makanya dia pinjam online. Iya. Coba kalau dia punya cash kan dia nggak akan pinjol. Iya. Kenapa dia lagi nggak punya cash? Berarti secara teorinya waktu itu dia nggak punya duit. Kenapa nggak punya duit? Berarti kan memang pekerjaannya itu nggak maksimal. Oke. Makanya sebagai contoh gini bro. Kembali ke contoh tadi misalnya SPPG, mereka bisa punya gaji minimal UMR. Berarti kan ketika mereka jadi kerja di situ, mereka mau cicil rumah. Ini kan nyambung lagi nih cicil rumah tadi. Rumah itu kan cicilan dengan asumsi harga rumahnya 160 juta. Bunganya itu disubsidi oleh pemerintah hanya menjadi 6%. Mereka cicil 15 tahun itu kira-kira cicilan mereka di angka 800-900 ribu rupiah per bulan. Betul. Kalau mereka punya gaji 2,5 juta, mereka akan masuk. Mereka akan menjadi bankable. Makanya kemudian ketika misalnya ada pinjol, sisa utang 100.000, 1 Betul. juta, bisa dibikin program. Nah ini juga pentingnya. Ini kemarin saya ngobrol dengan salah satu pengembang perumahan, Iya. rumah subsidi, Iya. namanya rumah MBR lah, masalah penghasilan rendah. Iya. Itu mereka membantu mengedukasi bro. Jadi contoh mereka dipanggil, begitu lihat KTP-nya kok BI ceknya jelek, tapi hanya kira-kira jeleknya cuma 40.000, 100.000. atau 1 juta pun mereka bikin program. Pak, ini kita akan ajukan 6 bulan ke depan. Kita bikin program penyelesaian dulu ya. Dibantu oleh pengembangnya. Mereka punya tim khusus nih. Taktikal. Iya, jadi bahkan kalau perlu Pak, ini kalau cuma 500.000 gimana kami yang tombokin dulu atau ambil dari uang DP Iya. buat bersihin ini. Iya. Bapak 6 bulan ke depan rutin ya nabung. Iya. Sehingga ada perputaran uang, Pak. Ya. Apalagi nih UMKM yang non formal nih. Betul. Kita latih begitu. Betul, nah, betul. ini menjadi program-program yang sangat membantu masyarakat. Ya. Masyarakat kan nggak punya kepikiran begitu, tapi Betul. ketika misalnya pengembang pun juga bantu edukasi, itu kan secara nggak langsung membantu edukasi Ya. keuangan. Ya. Maka itu akan menjadi bermanfaat buat masyarakat, buat pelaku usaha karena rumahnya jadi laku, Ya. dan juga buat pemerintah, juga perbankan. Ya. Nah, ini yang kita maksud bro, bahwa untuk kita mendorong pertumbuhan ekonomi ini dibutuhkan tanggung jawab seluruh pihak. Kira-kira begitu. Betul. Kayak lu paparin barusan itu terasa banget kolaborasinya ya. Jadi secara makronya kan pemerintah punya berbagai orientasi positif. Tapi benar, private sektornya juga mesti intentionally ya melakukan berbagai taktikal ketika itu dieksekusi kekolaboratifannya Ya. tadi. Bro, kita pengen masih tetap di kemakroan ekonomi ini, bro. Oke. Bro, jadi bagaimana, bro? Kita nih entrepreneur yang awam ini, bro, melihat fenomena misalnya capital outflow, capital inflow, itu kita memaknainya gimana, bro? Oke, jadi gini. Ini berbicara investasi. Betul. Kita bisa mengurangi capital outflow. Itu ketika kita bisa meyakinkan seluruh investor bahwa kita itu punya stabilitas yang bagus dan punya kepastian. Oke. Karena kalau sampai terjadi crowding out atau capital outflow, itu kan berarti Duit mereka keluar. nggak yakin ini dengan kondisi Indonesia. Karena yang menjadi pertimbangan utama investasi itu utamanya ada di dua hal, bro. Yang satu berbicara masalah kepastian. Kepastian itu berarti equal dengan namanya stabilitas sosial, stabilitas politik, dan kepastian hukum, itu namanya kepastian. Ini yang Indonesia belum bisa provide dengan maksimal. Yang kedua berbicara masalah imbal hasil. Jadi kalau berbicara imbal hasil, bro, Indonesia ini menawarkan potensi yang luar biasa. Ya. Ada 1, 2, 3, 4 sektor yang bahkan kita bisa ngelipetin modal kita selama 1 tahun. Ya. Dimana untuk negara-negara yang sudah mature nggak mungkin. Kita bisa apapun kalau di negara maju keukur untung paling 10%, 20% setahun. Ya. Kira-kira begitu karena sudah mature.
Justru ada di dalam sebuah emerging country, di negara berkembang seperti Indonesia inilah orang bisa ngelipetin uang gitu. Ya. Nah, iya potensialnya di situ ya. Iya, jadi artinya dari sisi imbal hasil Indonesia ini luar biasa. Sebenarnya. Cuma kondusivitasnya gimana? Nah, kepastian ini bagaimana? Inilah yang menjadi tugas pemerintah, memberikan kepastian hukum, memberikan rasa dan stabilitas sosial maupun politik yang baik dan seterusnya. Kita sih cukup optimis bahwa setelah 1 tahun masa transisi dari pemerintah sebelumnya ke pemerintahan sekarang, kita punya proyeksi yang lebih baik untuk 4 tahun ke depan, bro. Karena apa? Stabilitasnya udah mulai terjaga. Epicentrum kekuasaan ekonomi dan politik ini kan terjadi pergeseran selama setahun. Makanya kondisi up and down ini menjadi luar biasa. Makanya ada nada-nada pesimis itu kan menjadi sebuah potret bagaimana mereka melihat bahwa kepastian hukum di Indonesia itu nggak bagus. Jadi poinnya adalah untuk mengurangi crowding out itu simple. Indonesia menawarkan potensi ekonomi yang luar biasa, tapi kita belum bisa mempropos bagaimana sebuah kepastian, bagaimana stabilitas sosial dan politik yang baik. Jadi kuncinya adalah pemerintah membangun itu. Kalau membangun itu otomatis akan kembali ini kok. Dana masuk ke negara. Sebagai contoh. Saya kasih contoh lagi bro, satu angkanya. Berbicara masalah potensi ekonomi. Pintu masuk uang dari luar ke Indonesia salah satunya melalui bursa. Pasar uang. Yes. Pasar uang kita itu nilainya kira-kira baru di angka 12.000 sampai 13.000 triliun. Kira-kira begitu. Padahal produk domestik bruto Indonesia, PDB Indonesia tahun 2024 kemarin itu 22.800 triliun. Artinya ini kira-kira baru 50-an%, belum 60%. Negara maju bro, itu pasar uang kita itu sudah kira-kira 1:1. Jadi kalau PDB-nya 22.000 triliun, nilai pasar uang kita harusnya di 22.000 triliun. Begitu. Kira-kira begitu. Artinya harusnya kan dari 12-13.000 triliun ini masih ada potensi 10.000 triliun lebih yang bisa masuk pasar bursa ketika fieldnya ditata dengan baik, regulasinya juga bagus, kepastiannya bagus, maka pasar uang akan masuk ke Indonesia. Jadi memang kita ini potensinya masih, kita berbicara by data aja bro. Kalau dibilang ekonomi kita masih potensi menyerap, ukurannya apa? Ukurannya tadi bro, pasar uang kita tuh masih setengahnya PDB kita. Jadi harusnya bursa efek itu bisa lebih menampung banyak. Dan kita ya perusahaan yang emiten itu kan kira-kira baru di angka 900-an ya, belum 1.000 emiten yang ada di Indonesia. Bandingkan dengan Malaysia, China, Singapura itu kita masih jauh. Harusnya kita misalnya targetnya bagaimana ada 2.000 emiten, bagaimana nilai kapitalisasinya mencapai 20.000 triliun misalnya, dan itu very possible. Tinggal bagaimana kita membangun ekosistemnya, kita membangun kepastiannya, dan kita membangun regulasinya. Kira-kira begitu bro. I see. Gue masih pengen di situ ya. Jadi kalau bicara capital inflow ya, uang masuk, itu korelasinya dengan job creation itu gimana bro? Atau memang itu hanya stay di urusan pasar uang aja? Jadi ada namanya incremental capital. Jadi berapa rasio setiap investasi yang masuk, setiap uang yang masuk dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi itu ada. Nah, analisanya sudah dari situ. Sehingga harapan kita adalah bagaimana kita mendorong semakin banyak uang masuk, itu rasio terhadap pertumbuhan ekonomi kita itu bisa menjadi lebih maksimal sebenarnya bro. Nah, tapi sekali lagi ini dibutuhkan dari private sector, yang dibutuhkan memang liquidity-nya bisa masuk ke Indonesia. Satu sisi regulasinya juga memberikan kepastian hukum yang bagus. Kalau kondisi ini bisa terbangun dengan baik, kalau kondisi ini bisa tercreate dengan maksimal, maka potensi pasar uang untuk bisa memberikan daya ungkit atau leveraging ekonominya ini akan maksimal bro. Ini yang kita harapkan. Karena setiap uang masuk ke Indonesia ini kan contoh, sebuah emiten, sebuah perusahaan usaha TBK, dia entah mau split saham atau mengeluarkan obligasi, maka pasar uangnya ada, maka otomatis ini bisa menjadi capex, opex, working capital, apapun itu. Tapi poinnya kan ekonomi berkembang, usahanya berkembang. Begitu usahanya berkembang, otomatis kan dia menambah salah satunya karyawan baru. Ini hubungannya antara investasi masuk dengan job creation ngembangin tadi. Supplier, ngembangin market. Bahkan kalau perlu khusus dibuka bursa untuk para UMKM baru. Jadi UMKM yang akan masuk bursa emiten harusnya misalnya kalau perlu dibangun sebuah ekosistem yang baru. Kalau sekarang ada namanya papan akselerasi. Kalau perlu itu skopnya diperluas gitu. I see. Kira-kira begitu, bro. Ya. Ini
Gua kok berasa langsung udah lulus kelas ekonomi makro yang 6 bulan itu ya. Ya teman-teman Kulbis, kita sekarang lagi ngomongin keekonomian ya, perspektif ekonomi yang diperbincangkan pada perbincangan entrepreneur nih. Mantap, mantap bro. Oke, sekarang kita berkembang, kita ekstensifikasi ke dunia usaha nih. Perbincangannya kita perluas ke dunia usaha. By the way, lu kan orang organisasi ya, senang-senang berasosiasi ya. Gue teringat nih ini gue lagi pengen motret sisinya Ajib Hamdani. Jadi beliau ini adalah Caketum HIPMI 2019 teman-teman ya. Persis hari ini 9 tahun yang lalu. 6 tahun yang lalu ya, 6 tahun yang lalu. Persis hari ini, waktu 16, 17, 18 September kan. Ya, bro, apa yang lu rasain bro saat bercaketum HIPMI bro? HIPMI ini kan petarung, ya. Gua respect sama dia nih. HIPMI ini adalah sebuah sejarah yang ikut mewarnai bagaimana kita bisa menjadi kita yang sekarang ini bro. Jadi apapun proses yang aku jalani, gue bersyukur gue pernah dari keluarga besar HIPMI. Gue juga. Oh ya, kita kan kenal teman satu angkatan lebih dari 10 tahun yang lalu gitu kan. Tapi poinnya adalah HIPMI ini kayak, kalau kita berbicara rumus sukses, itu adalah bukan sekedar kemampuan akademik, orang pinter. Betul, itu adalah salah satu salah satu daya dukung kita, salah satu pendukung untuk sukses. Tapi saya pikir tidak kalah pentingnya berbicara namanya bagaimana kita membangun personal skill, bagaimana kita berjejaring, dan HIPMI mengajarkan itu. Bagaimana kita berjejaring dengan banyak orang. Kalau kita ingin menjadi pengusaha, kita harus ada di teman-teman pengusaha. Ya, kalau kita ingin menjadi orang sosial, kita harus ada di orang-orang sosial. Kita ini kan, jadi bahkan ada sebuah idiom bahwa 3 atau 5 orang terdekat kita itulah cerminan kita. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita emang jadi pengusaha, kita akan dikelilingi sama orang-orang pengusaha. Ya kalau kita ingin ada di kalangan pengusaha, kita harus di organisasi pengusaha. HIPMI itu kan salah satu stepping stone untuk masuk ke pengusaha-pengusaha yang lain, karena HIPMI ini himpunan pengusaha muda kan, masih muda-muda. Maklum bro, kita sekarang udah agak senior bro. Jadi himpunan pengusaha tua kita nanti. Untung kita dimasak dulu di sana ya. Sekarang gue udah di Dewan Pembina PPP HIPMI. Oh oke. Karena otomatis mantan ketua-ketua bidang di periode sebelumnya kan secara ex officio menjadi Dewan Pembina. Jadi kita sekarang Dewan Pembina aja lah gitu. Selain di HIPMI, keorganisasian lu di mana aja sekarang? Kita bantu di Kadin sama Bang Anidia Bakri. Di Kadin gue jadi ketua komite tetap bidang perpajakan. Karena memang sekolah gue kan dulu di pajak bro. Maklum pernah menjadi PNS di pajak. Dulu saya menjadi tax officer bro. Tapi sekarang sebagai pengusaha saya jadi taxpayer, bayar pajak. Beda-beda dikit, beda side. Pindah kuadrat, pindah side. Terus kita juga bantu Bu Sinta Kamdani di Asosiasi Pengusaha Indonesia di Apindo. Karena Apindo ini kan juga mengkonsolidasi pengusaha-pengusaha dan juga menjadi bagian partner pemerintah. Selain itu gue juga di himpunan pengusaha KAHMI. Maklum gue dulu di HMI bro. Kalau HMI ini seniornya menjadi KAHMI namanya. Betul. KAHMI ini saya juga bantu di KAHMI, bantu ketua umumnya Bang Kamrus Samad. Kebetulan beliau sekarang anggota Komisi 11 DPR RI. Memang ada beberapa usaha dan asosiasi yang kita ikut di situ, karena sekali lagi kita kan harus terus belajar bro. Gue pernah baca buku begini. Teruslah merasa hijau. Karena ketika kita merasa hijau, kita akan bertumbuh. Tapi ketika kita merasa matang, maka besok kita akan busuk. Nah, kita ada di asosiasi sebesar Kadin, Apindo, dan waktu itu ada di HIPMI adalah bagian untuk terus kita harus belajar dan merasa hijau. Untuk memaksa kita terus bertumbuh. Termasuk saya diskusi dengan Bro Pinpin ini, saya harus belajar bertumbuh dengan Bro Pinpin. Kira-kira begitu, Bro. Kan 3 sampai 5 orang teman kita itulah kita kan. Jadi kalau 3-5 orang teman gue ya memang yang nomor 1 kan Ajib Hamdani kan. yang 4-nya juga Ajib Hamdani yang lainnya. Ya, pengusaha intelektual. Bro, kembali bicara tentang keorganisasian dan ke-entrepreneurshipan bro. Jadi bicara kehipmian kembali ya. Kalau memang bicara kelayakan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum, ya lu sangat layak bro. Cuma pertanyaan gue adalah kenapa waktu itu lu nyalonin diri sebagai calon ketua umum bro? Nah ini jawaban lu ini penting nih buat kita untuk
mewadahi lah ya kebersemangatan kita di dalam keorganisasian pengusaha seperti itu, Bro? Ya sebenarnya sederhana aja, karena kan HIPMI ini kan maksimal umur 41 ya. Saya ingat tahun Munas kita kan tahun 2019 ya. Berarti waktu itu umur kita itu kan di umur 38 menuju 39. Saya ngitung secara matematika bahwa the next Munas saya udah nggak bisa maju. Ya. Jadi ya nggak, sorry aku potong di situ. Kan kita di HIPMI kan jadi biasa-biasa aja juga bisa. Iya. Tapi ketika kita mencalonkan diri jadi caketum itu kan satu dibanding sekian banyak ilalang tuh di sekian banyak keanggotaan HIPMI itu. Sebenarnya begini, filosofi gua berbisnis, filosofi gua bahkan hidup, Bro. Gua cuma ingin bermanfaat buat orang lain. Ya. Karena gua memaknai ibadah itu ya sebanyak manfaat yang bisa kita berikan pada orang lain. Nah, ukuran kebermanfaatan itu kan bisa relatif ya. Ukuran kita bisa masing-masing beda dan seterusnya. Tapi poinnya adalah gua pernah belajar banyak dari HIPMI. Gue pernah mendapatkan banyak dari HIPMI. Sehingga gue ingin memberikan yang terbaik buat HIPMI. Makanya di ujung periode pengurusan gue dan keanggotaan gue di HIPMI, gue ingin ngukur seberapa maksimal gue memberikan manfaat buat HIPMI. Oh, ternyata gue di ketua bidang ekonomi. Ya gue ambil sebagai ketua. Karena begitu caketum HIPMI gue kalah, ya gue tetap ada di pengurus HIPMI, bro. Gue bukan terus pundung keluar, enggak. Ketika ketum terpilih, Mardhani Haji Maming menjadi ketum. Di hari yang sama saya bilang, Caketum sudah menjadi ketua umum dan menjadi ketua umum saya. Kalau masih butuh di HIPMI, saya siap jadi apapun. Tapi kalau enggak, saya juga Dewan Pembina tidak masalah. Tapi beliau waktu bilang, Mas Ajib jadi ini ya, ketua bidang ekonomi. Saya bilang siap. Saya nggak pernah minta jabatan atau apapun, dan saya tetap aktif. Dan saya ingat betul kita banyak kegiatan bidang ekonomi dan keuangan waktu itu. Sehingga apa? Ya memang kalau tarung ya maksimal. Begitu kalah ya siap untuk masuk ke dalam barisan. Karena di HIPMI, bro, kita diajarkan bertanding untuk bersanding. Kira-kira begitu. Ya makanya memang pas lu caketum waktu itu nggak stop di caketum ya. Artinya memang benar lu menganut filosofi kontribusi terbaik buat organisasi masyarakat dan bangsa. Karena sesudah dari HIPMI kan di berbagai asosiasi besar lainnya lu signifikan berkontribusi, bro. Ya, memang beliau ini walk the talk ini. ya kita ini kan nikmati aja prosesnya, bro. Jadi ibaratnya begini, kita harus menaruh tujuan kita di atas batu karang, tapi kita menulis caranya dan kita menulis di atas pasir gitu. Jadi pegang tujuan semaksimal mungkin. Kalau tujuan ya bisa ganti, bisa berubah cara, itu teknis lah. Jadi ya kita juga jangan menjadi orang terlalu ambisius, tapi juga jangan jadi orang yang nggak ngapa-ngapain gitu. Kita harus mendesain ritme itu gitu. Eagerness-nya kita harus dorong dengan maksimal. Tapi begitu di ujung ya kita harus bersyukur apapun itu. Kira-kira begitulah ya bahasa sederhananya. Ya, sebelum kita pindah ke topik baru, tapi di mata gua ketika lu melakukan kecaketuman itu benar-benar menjadi langkah akar rumput banget. Itu menjadi semangat buat kita yang bukan siapa-siapa itu untuk tetap dalam api yang baik dalam berorganisasi. Thank you buat inspirasi itu, Bro Ajib. Nah, sekarang kita pengen ngomongin entrepreneurial ecosystem, bro. Oke, sebagai rajanya, orang yang berorganisasi di mana-mana dan kemana-mana. Bro, menurut lo, bro, kaitannya dengan entrepreneurial ecosystem ini kan menjadi isu besar berbagai pihak ya. Nah, di mata lo sendiri, keorganisasian usaha itu apakah cukup baik menjadi ekosistem entrepreneurial bagi para pelaku usaha, bro? Oke, saya akan potong-potong part ini. Oke. Satu berbicara masalah organisasinya. Dua, ekosistem partnya. Yang ketiga sekaligus saya masukkan ekosistem bisnisnya. Kita berbicara masalah organisasinya dulu. Organisasi. Kalau kita lihat organisasi, semua ADRT-nya pasti baik. Itu dulu dong. Masuk bareng. Gak ada organisasi yang dibangun ADRT-nya ingin berbuat kejahatan, kan gak ada. Ingin biasa-biasa aja nggak ada. Coba kalau kita buka ADRT semua organisasi apapun itu, mau organisasi yang bahkan juga ada, saya nggak bisa menyebutkan terlalu vulgar, tapi apapun itu, LSM pun, misal LSM lah ya, LSM. Kadang-kadang kan ada LSM yang identik, wah ini LSM itu ADRT-nya pasti bagus. Coba kita baca. Berarti kan
termasuk organisasi pengusaha. Semua IDRT pasti bagus. Itu dalam konteks organisasi. Sehingga pertanyaan kemudian adalah bagaimana kita membangun budaya organisasinya. Oh, di situ. Pertama. Kedua, kita yang misalnya baru masuk, apakah bisa memberikan warna yang baik terhadap organisasi itu? Kalau kita ada di sebuah warna yang baik, kita harus ikut menjadi bagian yang baik. Kalau kita dalam sebuah warna yang masih belum baik, kita harus bertanya apakah dengan kita masuk kita bisa memberikan warna yang baik atau kita ikut-ikutan nggak baik. Kalau kita masih nggak kuat dan nggak berikan warna yang lebih baik, mending juga jangan ada di situ dulu misalnya. Karena kita belum punya kekuatan, kita belum punya atribut yang kuat dan lain-lain. Tapi poinnya adalah semua organisasi itu baik. Tergantung budaya dan tergantung bagaimana niat kita sebagai orang baru yang masuk di organisasi. Itu poin pertama. Itu dulu. Poin kedua berbicara masalah ekosistem yang ada di organisasi itu. Saya belum berbicara ekosistem bisnisnya ya. Kita ekosistem yang ada di organisasi itu. Begini bro, dalam sebuah organisasi apapun itu, jangan organisasi pengusaha bro. Ini organisasi keagamaan pun sama. Ini kan manusia ini kan tidak ada diciptakan dengan kesempurnaan. Selalu ada orang baik, ada orang yang belum baik. Saya bahasnya belum baik. Karena setiap orang berhak punya hidayah. Orang baik dan orang yang belum baik. Jadi tinggal bagaimana kita memilah-milah. Dan kita kan punya daya pilah bro. Kita ini kan punya sebuah sense gitu. Kita sudah punya karakter untuk memilah-milah. Oh berarti kita harus bergabung di yang baik. Kita memberikan warna yang baik tadi. Jadi kalau ditanya bagaimana dengan organisasi, let's say saya sebutin aja bagaimana HIPMI, Kadin, Apindo. Banyak orang yang baik. Tapi kalau misalnya bagaimana ada orang yang nggak baik, ya dimanapun pasti akan ada yang nggak baik. Jadi tinggal kita mengoptimalkan dan membangun ekosistem orang-orang yang di organisasi itu untuk membangun usaha dan ekonomi kita. Jangan sampai kita misalnya baru punya usaha dikit, kita masuk ke ekosistem yang nggak tepat, malah jadi habis duit kita. Yang tadinya misalnya punya restoran 10 cabang, gara-gara masuk organisasi jual-jualan itu jadi cuma 2 cabang misalnya. Demi eksis di organisasi. Demi eksis itu kan jadi yang nggak produktif bro. Jadi dalam konteks ekosistem di organisasi, yang mana yang konstruktif buat kita punya daya pilah untuk itu. Tapi tidak ada organisasi yang sempurna, seperti tidak ada orang yang sempurna. Tinggal kita punya daya pilah seperti apa dan daya pilih yang sekonsisten apa kita ke sana. Yang terakhir tentang ekosistem bisnis. Ini yang menarik gini bro. Kemarin aku lihat wawancaranya seorang ekonom dari China namanya David Guo. I see. China itu bisa leading ekonomi itu karena 4 hal. 1 karena energi yang murah. 2 karena ekosistem bisnis yang terbangun dengan optimal, sehingga setiap nilai tambah itu dirasakan manfaatnya oleh para pelaku domestik. Real, nyata. Yang ketiga murahnya logistik, karena logistik mereka sangat murah dibanding Indonesia. Yang keempat adalah SDM. Dan SDM ini bro, ada sebuah hal yang menarik di China. Mereka tidak, padahal China itu lebih dari 1,4 miliar penduduk, mereka tidak pernah menyebut SDM-nya murah. Tapi mereka bilang SDM-nya produktif. Buat mereka di China itu ada budaya namanya 996. Apa itu? Mereka kerja dari jam 9 pagi sampai 9 malam, 6 hari dalam seminggu. Ya kalau kita suruh kerja dari jam 7 pagi sampai 7 malam ya banyak yang mengeluh. Kira-kira begitu. Artinya memang budayanya udah beda, aturannya beda, budaya beda. Kita belum ke arah sana. Kira-kira begitu. Oke, kita akan ke poin yang kedua berbicara masalah ekosistem bisnis. Contoh sederhana aja bro, contoh sederhana. Pertanian, kita ke contoh aja. Bagaimana misalnya membangun ekosistem dari mulai pembiayaan. Jangan sampai para petani ketika mereka mau tanam padi misalnya, mereka hanya butuh duit paling kira-kira nggak 10 juta per hektar kok. Tapi ketika mau tanam padi, mereka jadi harus pinjam rentenir. Mereka bahkan ada guyonan di bawah seperti halnya BNI 46. Pinjem 4 balikin 6 gitu. Itu kan luar biasa bunganya. Oke lah, let's say mereka pinjam 10 juta pas panen balikin 13 juta misalnya. Lo 13 juta kan 3/10. 30. Wow, 30% selama 4 bulan. Lo sebulan bisa hampir 10% dan itu hal yang biasa buat mereka. Jadi pembiayaan. Kemudian pendampingan. Bagaimana panennya bisa maksimal. Kenapa padi di Indonesia selalu kalah dengan Thailand dan Vietnam? Karena intensifikasinya bro. Kita panen paling 7 ton, 8 ton per hektar. Di Thailand udah bisa 15 ton. Jadi kita masih 10.000 per kilo. Di Vietnam nyampe di Indonesia 6.000 rupiah. Kita nggak akan bersaing. Jadi bagaimana pendampingan dan intensifikasi maksimal. Terakhir off-taker. Jadi di off-taker inilah ada kepastian pembelian. Kalau ini kita bangun secara maksimal,
petani jangan pusing ketika mau tanam cari duit dari mana. Harus ada sistem off taker yang membangun itu. Jadi mereka fokus dengan produksi misalnya. Nah, hal-hal seperti ini kan harus ada yang dengan sengaja mendesain ekosistem bisnisnya. Ya, bro. organisasi seharusnya punya kapabilitas. Dan satu lagi, bro, nanti boleh googling di lain kesempatan. Orang terkaya nomor 1 di Thailand, bro. Itu adalah orang yang punya ekosistem bisnis dari hulu sampai hilir di Indonesia, bos. Oh iya. Kira-kira begitu ya? Enggak, sorry, lu pas ngomong gitu barusan gue kayak deja vu ya, kayak pernah dengerin di mana, apa lu pernah Oke. Memang itu realitasnya. Artinya saya nggak tahu di sini boleh sebut merek atau enggak, tapi buat menjaga kode etik jurnalistik saya nggak usah sebutin merek. Bisa googling aja. Mereka itu memiliki kostum dari hulu sampai hilir. Sekarang kita bisa bayangkan. Kalau kita bukannya ingin menyingkirkan bisnis itu, bukan. Tapi harusnya dengan pola yang sama dibangun ekosistem per provinsi misalnya. Harusnya banyak pengusaha mindset provinsi baru yang lahir di setiap provinsi. Kita bikin clustering aja per provinsi. Iya, di ekosistem harusnya setiap provinsi itu ada pengusaha baru, katakan mereka punya aset 50 miliar misalnya. Aset ya. Berarti mereka udah masuk kelas besar. Jadi ketika mereka udah masuk kelas besar, mereka punya aset 50 miliar, ini kan menggerakkan ekonomi daerah, bro. Betul. Karena kalau nggak dividen kita lari ke luar negeri terus. Gitu. Itu yang namanya capital outflow, bro. Capital outflow itu bukan sekedar berbicara masalah investmentnya, tapi hasil investmentnya yang namanya dividen. Pasti akan ada capital outflow. Dividen yang keluar negeri ketika investasinya dari luar negeri gitu loh, bro. Itu yang kita dorong. Ya, tadi ya kesadaran lokal government driven-nya itu ya. Itu. Makanya tadi kita sampaikan. Setiap gubernur punya kesadaran. Ini tanggung jawab bersama pemerintah, pusat dan daerah, pengusaha, masyarakat dan akademisi. Ini bukan tanggung jawab tunggal private sector, nggak bisa mereka. Tapi pemerintah itu kan juga termasuk pemerintah daerah. Bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk mendorong pengusaha daerahnya itu naik kelas, itu penting. Kira-kira begitu, bro ya, sebagai contoh aja. Berarti nanti kalau di retreat gubernur tahun 2026 kita bikin sesi entrepreneurship, bro. Oh, boleh, itu penting. Biar para gubernur punya kesadaran entrepreneurship buat entrepreneur di daerahnya. Harus. Karena tantangan masa lalu beda dengan tantangan kini dan masa depan. Kalau berbicara tantangan masa lalu, berbicara penjajahan itu penjajahan fisik, penjajahan geografis. Tapi tantangan masa depan penjajahan ekonomi. Jadi kita punya utang banyak misalnya, terus ekonomi kita depend on negara lain misalnya. Tapi tantangannya adalah bagaimana membangun kemerdekaan ekonomi. Dan itu pemerintah pusat maupun daerah harus sejalan. Itu yang menjadi komitmen dan gagasan kita, bro. Last question, bro. Oke. Jadi pasca pemerintahan baru terbentuk, pasca presiden dan wapres memimpin ini bicara ekopol ya. Ekonomi dan politik. Lu ngelihatnya gimana kalibrasi yang terjadi untuk kestabilan politik kita terhadap untuk kelancaran ekonomi kita ini sedang berlangsung baik nggak di mata lo? Gini, pengusaha itu harus punya narasi optimisme melihat masa depan. Itu realitasnya di situ. Itu konteks filosofinya dulu ya. Secara filosofis pengusaha harus optimis. Kalau nggak optimis kita akan tiarap. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana secara objektif melihat pemerintah sekarang. Waktu 1 tahun relatif cukup untuk memberikan kepastian hukum, untuk memberikan rasa dan stabilitas sosial maupun politik. Sehingga kita yakin kok pertumbuhan ekonomi besok 5,4% di tahun 2026 bisa achieve. Bahkan ketika Pak Menteri Keuangan Pak Purbayudi Sadewa ingin 6-7%, ketika ada extra effort yang mendukung ke arah sana, itu juga relatif, saya bilang relatif achievable. Itu kesimpulan kita. Ya normal lah ya, kehadiran rezim baru 6 bulan, 3 bulan, 3 bulan, ada dancing dikit lah. Perpindahan epicentrum kekuasaan ekonomi dan politik itu hal yang wajar. Wajar. Puji syukur sekarang trennya positif dan tren up bahkan ya. Nah sekarang beneran last question, bro. Kalau tadi last question, sekarang beneran last question. Jadi pandangan lu buat generasi Gen Z, generasi muda, bro, mendingan mereka nyibukin diri jadi entrepreneur atau main kripto, bro? Dua-duanya bagus ya, ini tergantung kita ya. Ini kan bukan sekedar sebuah pilihan. Tapi misalnya mereka ada yang pengen nambahin skill, ada yang coba kita ke pertanyaan lebih mendasar. Menjadi pengusaha atau investor? Menjadi investor atau menjadi PNS? Menjadi PNS atau menjadi karyawan? Kita tidak bisa mendikotomikan mana yang lebih baik. Tinggal bagaimana kita bisa menguasai hal itu
Yang pertama, yang kedua, yang tidak kalah pentingnya, kita punya passion di situ, bro. Ya. Karena ketika kita passionate, ketika punya passion, maka kita lebih punya energi yang banyak ketika ada obstacle, ketika ada masalah. Karena rumus pengusaha itu satu, apapun usahanya, Ya. bangun satu kali lebih banyak daripada jumlah jatuh kita. Kita jatuh 2 kali, kita bangun yang ketiga. Kita jatuh 3 kali, kita bangun yang keempat. Pertanyaan adalah berapa banyak energi kita? Energi kita akan berbanding lurus dengan passion kita. Ketika kita passion, kita punya kesempatan untuk bangun 1 kali lebih banyak dari jumlah kalian kita. Kira-kira begitu, bro. Nah sekarang beneran nih, last insight, bro. Oke. Ya teman-teman, kita lagi berhadapan dengan ekonom entrepreneur. Bro, nasihat lu buat teman-teman pengusaha, buat pelaku usaha, buat entrepreneur. Dan Gen Z. Bukan Gen Z, ya Gen Z boleh, tapi pengusaha secara umum. 3 insight yang bisa di-sharingkan oleh seorang Ajib Hamdani buat kita pelaku usaha apa nih, bro? Oke, kalau 3 insight pastinya kita harus orang yang bekerja keras. Oke, wow. Kita bisa dipercaya dan kita bersyukur. Kalau kita punya 3 hal ini adalah menjadi pondasi yang baik untuk kita sukses. Baik apakah itu kita sedang menghadapi masalah atau memang sudah punya keberhasilan itu sendiri. Saya tutup dengan sebuah quotes yang menjadi pegangan gue hidup, bro. Yeah. Karena seperti halnya ketika gue diskusi di Coolbiz bareng bro ini kan sebenarnya saya juga banyak belajar. Saya ngeliat bro Pinpin ini kan seseorang yang identik dengan intelektualitas. Wow. Jadi, itu faktanya ya. Jadi artinya saya pun juga belajar sebenarnya. Oh, bro punya sisi yang ini, entah dari sisi ilmu, entah dari sisi personal skill apapun itu, saya pun juga banyak belajar. Wow. Karena saya punya sebuah pegangan yang disampaikan oleh seseorang yang namanya Luqman Al-Hakim. Beliau bilang bahwa kita semua itu harus teruslah untuk belajar dan menuntut ilmu. Karena ilmu itu ketika kamu kaya akan menjadi perhiasanmu. Dan ketika kamu miskin, itu akan menjadi hartamu. Kira-kira begitu, bro. Jadi seperti halnya kita semua, teruslah belajar dengan baik. Dan kita akan menjadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih, bro. Thank you, bro. Thank you. Kerja keras, bisa dipercaya, dan selalu bersyukur. Bro Ajib Hamdani, selalu asik, selalu insightful. Thank you, brother.